Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, ini Kevin masukkan tema ke self-improvement dan juga tentang pengembangan diri, terutama dari tarot psikologi ya, sahabat kebahagiaan. Dikhususkan untuk kalian semua yang mungkin sedang menghadapi kemelut kehidupan bersama seseorang, terutama antara memilih bertahan atau mengakhiri. Dan hal ini mungkin menjadi pertimbangan yang sangat besar kepada sahabat kebahagiaan. Apapun hasilnya bacaannya Kevin di sini, Kevin harapkan ini bisa dijadikan sebagai motivasi diri untuk sahabat kebahagiaan agar lebih bisa percaya pada diri kamu, pilihan kamu. Tentunya untuk meraih kebahagiaan. Karena kita semua adalah sahabat kebahagiaan, jadi butuh sekali hal-hal yang mungkin berkaitan dari pencerahan hidup. Bukan hanya untuk kalian, bukan hanya untuk sahabat kebahagiaan, tapi juga untuk pribadi Kevin. Karena apapun yang Kevin sampaikan di sini, ini adalah energi semesta, energi kesadaran dari vibrasi emosional manusia ya. Kita akan cek bersama-sama. Temanya ini mungkin dikhususkan untuk kalian yang memerlukan videonya, yaitu tentang perlukah kamu mengakhiri sebuah hubungan. Entah itu hubungan toksik atau hubungan yang melekat. Kita akan cek bersama-sama ya, sahabat kebahagiaan. Kevin akan menggunakan psikologi tarot ya, karena tarot itu bukan hanya digunakan sebagai alat ramal saja, tapi kita bisa gunakan sebagai terapan psikologi tarot. Oke, dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kevin yakin dan Kevin percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana yang bisa menelaah lagi tentang bacaan kartu tarot ini. Oke, ini adalah tentang self-improvement. Bagaimana kalian bisa mengembangkan diri kalian untuk mengambil sebuah keputusan. Perlukah kamu mengakhiri hubungan ini? Apakah mampu? Apakah bisa? Lalu seperti apa jalannya? Apa yang harus kalian lakukan? Kita cek ya. Oke, kita cek dulu untuk energi sahabat kebahagiaan yang terlalu banyak mendapatkan sebuah luka dari diri dia. Sebenarnya bagaimana sih kamu kondisinya? Ini adalah energi kamu. Energi sahabat kebahagiaan ya, bukan energinya dia. Karena ini tentang energi seseorang yang sedang mengalami kemelut dalam hidupnya. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Terhubung kepada kasus, peristiwa yang sedang kamu alami untuk saat ini. Perlukah sahabat kebahagiaan mengakhiri sebuah hubungan semacam ini? Bagaimana kata semesta ya? Kita akan cek. Untuk kartu yang pertama. Oke sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Ten of Air. Ten of Air di dalam kartu tarot ini sama dengan kartu 10 pedang. Yang belajar kartu tarot 10 pedang itu gambarnya seperti apa? Gambarnya kalau di setelan RWS itu gambar seseorang yang ditusuk 10 pedang. Dan di sini kartu Ten of Air, ini simbolnya adalah bola dunia yang sedang mengambang. Lalu ada sayap di sini. Lalu di atas ada kristal dan di bawah ada kristal yang siap menancap bola dunia di sini. Mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan, kamu itu kayak berada di kondisi maju salah, mundur salah. Diam pun kena. Kenapa seperti ini? Karena mungkin banyak sekali hal-hal yang dipertimbangkan. Padahal kamu ngerasa banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari tekanan. Tekanan secara pikiran, tekanan secara emosional, kesedihan yang mendalam, apatis, merasa bersalah. Atau hal-hal yang membuat sahabat kebahagiaan ini seperti menolak kepada semesta, menolak sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku selalu menghadapi hal semacam ini? Aku sudah menyerah. Aku sudah pasrah, kenapa aku selalu disakiti terus? Kenapa aku yang mencintai diri dia, aku selalu disalahkan, aku selalu ditikam. Aku selalu ditusuk dari belakang dan itu sangat menyakitkan. Tapi aku masih sayang sama dia, kenapa ini bisa terjadi pada aku? Mungkin hal itu terjadi pada diri sahabat kebahagiaan. Di kartu
Ten of Air ini indikasi terkuatnya adalah kamu sudah terlalu banyak menyimpan sebuah luka. Pikiran kamu itu perlu untuk beristirahat. Dan berkaitan dari energi ini, perlukah kamu mengakhiri hubungan ini? Jawabannya iya. Ya mungkin sebagian orang bilang, lah gitu doang, gampang, tinggal lupain aja, tinggal giniin aja. Tidak semudah itu, sahabat kebahagiaan. Sebagian dari seseorang yang mendalami sisi emosional terutama, ini ranah cinta. Kamu sudah bawa cinta. Kamu sudah bawa emosional kamu kepada orang yang mungkin saat ini sudah kamu percayai. Tapi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Kamu sudah terluka. Orang lain akan berkomentar, ya gitu doang kok nggak bisa. Ya udah lepasin aja, lupain aja. Semua orang butuh proses. Caranya masing-masing di antara kalian berbeda-berbeda di sini. Dan Kevin melihat untuk energinya di sini, kartu Ten of Air, indikasinya adalah kamu perlu menyelamatkan diri sendiri. Dan Kevin ingat nasihat dari gurunya Kevin, guru besarnya Kevin, dia berkata, di dalam kartu Ten of Swords, ini memiliki afirmasi di mana afirmasinya ini akan selalu Kevin ingat. Jangan pernah berkhianat pada diri sendiri. Itu kalimat yang selalu Kevin bawa. Jangan pernah berkhianat pada diri sendiri. Berkhianat dalam diri sendiri adalah ketika kamu merasa nggak bahagia, tapi kamu pura-pura bahagia. Kamu bertahan di dalam ketidakbahagiaan yang seolah-olah kamu bahagia di situ. Padahal itu bukan cerminan diri kamu. Ketika kondisinya di sini kamu tidak bahagia. Katakan aku nggak bahagia. Lalu apa harus kamu lakukan? Lakukan segala sesuatunya dengan action. Dan semesta berkata bahwa perlukah kamu mengakhiri sebuah hubungan semacam ini? Jawabannya perlu banget. Karena kamu perlu menyelamatkan diri. Bukan tentang diri dia, tapi tentang diri kamu yang harus diselamatkan. Ini adalah energinya. Kartu pertama mengindikasi bahwa kamu perlu untuk mengakhiri hubungan ini. Lalu untuk energi selanjutnya. Untuk apa kamu melakukan ini semua? Oke, sahabat kebahagiaan. Pertanyaannya adalah untuk apa kamu melakukan ini semua? Kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Untuk kamu mendapatkan keberuntungan kamu, roda keberuntungan kamu, atau kebahagiaan kamu akan kamu dapatkan. Untuk apa? Untuk bahagia. Ketika kamu mengakhiri hubungan ini, kamu akan mendapatkan apa? Wheel of Fortune, roda keberuntungan, kebahagiaan. Simbolnya ada sebuah roda keberuntungan di sini, dia dihiasi oleh bunga-bunga yang sangat cantik. Ada simbol gandum, ada simbol sunflower, lalu di sini ada simbol matahari, mengindikasi bahwa untuk apa sahabat kebahagiaan melakukan ini semua? Untuk menjemput keberuntungan kamu. Kamu punya peluang, kamu punya Wheel of Fortune untuk bangkit di sini, merubah keadaan yang tidak baik-baik saja, kemudian diubah nasib kamu menjadi hal yang beruntung. Karena apa? Semesta menyediakan tempat untuk kamu, untuk bahagia. Percaya dan yakin bahwa di dalam keterpurukan pasti ada kebaikan. Karena semesta nggak akan pernah membuat kamu itu selalu berada di bawah. Roda akan selalu berputar. Kartunya adalah Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ya mungkin saat ini kamu berada di bawah, tapi perlu diingatkan, kamu bisa merubah nasib kamu menjadi sesuatu hal yang sangat berarti. Sesuatu hal yang sangat indah. Untuk apa kamu melakukan ini semua? Mengakhiri sebuah hubungan. Untuk kamu mendapatkan hakmu. Hak untuk bahagia. Karena semesta ternyata memberikan jalan yang terbaik untuk sahabat kebahagiaan. Energinya positif. Semesta mendukung kamu. Lalu kita cek untuk energi selanjutnya ya. Untuk apa lagi kamu harus mengakhiri hubungan yang toksik semacam ini? Oke, ada kartu Four of Water. Four of Water ini mengindikasi tentang sebuah penerimaan diri. Ada energi bulan separuh. Dan di sini ada bayangan bulan di laut, mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan, separuh hati kamu mungkin sudah terluka. Tapi masih ada separuh hati kamu yang harus kamu selamatkan. Yaitu harapan kamu untuk bahagia, untuk membahagiakan diri sendiri. Untuk apa? Untuk melengkapi separuh kepingan hati kamu yang sudah rusak. Jangan sampai semuanya rusak. Kalau semuanya rusak, mungkin kamu akan demotivasi. Tidak ada motivasi untuk hidup, tidak ada motivasi untuk semangat. Tapi ketika mungkin sahabat kebahagiaan nonton videonya Kevin, atau barangkali kamu nggak sengaja nonton videonya Kevin, ini adalah jalan semesta. Karena tidak ada yang kebetulan. Jika sahabat kebahagiaan tiba-tiba menemuin channel YouTube-nya Kevin di sini, untuk apa kamu mengakhiri hubungan ini, ternyata semesta menghadirkan bahwa diri kamu memang diminta untuk mendapatkan hak kamu untuk bahagia. Dan perbaiki dari kepingan hati kamu yang sudah rusak. Walaupun pelan-pelan, pasti kamu akan menemukan itu. Karena apa? Semesta memberikan Wheel of Fortune kepada
sahabat kebahagiaan, untuk memperbaiki diri kamu yang telah lalu. Diri kamu yang sudah memberikan afeksi, memberikan ketulusan hati, memberikan segalanya kepada seseorang, namun orang tersebut menyalahgunakan itu semua. Bukan salah kamu. Kamu tidak salah di sini. Dia yang tidak pantas. Dia bukanlah orang yang tepat untuk kamu miliki atau kamu jaga. Karena kamu memiliki kepingan hati yang suci. Kamu sudah rela memberikan satu bagian hati kamu kepada diri dia. Namun justru dirusak. Dan hati kamu tinggal separuh. Lalu apa yang harus kamu isi? Dengan memasukkan energi positif, mencintai diri sendiri, memperbaiki, walaupun pelan-pelan merangkak, tapi kamu bisa. Karena Wheel of Fortune, semesta memberikan jalan yang terbaik buat sahabat kebahagiaan. Dan apakah nantinya kamu bisa atau tidak? Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Six of Water. Di dalam kartu tarot Six of Water ini mengindikasi tentang sahabat kebahagiaan. Kamu bisa merasakan perasaan bahagia dan lebih dari apa yang kamu rasakan di masa lalu. Dan kamu bisa mewujudkan kebahagiaan yang lebih dari itu. Kamu akan mengambil hak kebahagiaan kamu. Simbolnya di sini, ada tangan. Ada simbol tangan. Dia meraih sesuatu. Dan ada sebuah kristal di atas telapak tangannya. Mengindikasi bahwa saat kebahagiaan kamu bisa meraih kebahagiaan kamu dengan tangan kamu sendiri. Kamu bisa meraih itu semua. Apakah kamu bisa? Jawabannya bisa. Dengan cara apa? Dengan kekuatan kamu sendiri. Mungkin kamu sudah minta tolong sana, minta tolong sini, berharap sama dia, nggak pernah memunculkan kebahagiaan. Kali ini kamu minta tolong sama diri kamu sendiri. Bahwa kamu bisa, kamu mampu. Dan ternyata memang mampu. Dan sampai kapan sahabat kebahagiaan bisa mengakhiri ini semua? Kita cek. Biasanya ini kan pertanyaan-pertanyaan standar ya. Sampai kapan ini semua? Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah The Devil. Sampai kapan kamu bisa melalui ini semua? The Devil. The Devil di dalam kartu tarot memiliki makna tentang kemelekatan. Sampai kapan? Sampai kamu tidak lagi melekat sama diri dia. Oke, kita membahas tentang kemelekatan. Cek level vibrasi yang kemarin sempat screenshot Instagramnya Kevin. Di Instagramnya Kevin kan Kevin share tuh tentang level vibrasi power dan force menurut teori Dr. David R. Hawkins. Karena itu adalah ilmu ya, sahabat kebahagiaan. The Devil itu adalah simbol dari kemelekatan. Kemelekatan ini energinya ada di level force. Sampai kapan kamu bisa melakukan ini semua? Sampai kamu melepaskan kemelekatan. Bagaimana caranya? Jangan pernah menginginkan sesuatu terhadap orang yang pernah melukai kamu. Karena apa? Keinginan vibrasinya itu ada di level force. Energinya sekitar 125 skala Hawkins. Karena ada hasrat, ada keinginan yang kuat. Ya, untuk itu semua mungkin sahabat kebahagiaan belajar untuk bodoh amat atau tidak menanggapi apapun yang dia berikan kepada kamu. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan tidak berharap. Agar sahabat kebahagiaan tidak memiliki keinginan terhadap orang yang melekat sama kamu. Karena keinginan adalah simbol dari hasrat. Hasrat dari mana? Godaan hawa nafsu dan juga gairah. Pelan-pelan sahabat kebahagiaan. Kalau nggak bisa, pelan-pelan. Jangan dipaksakan. Dan Kevin selalu mengingatkan untuk sahabat kebahagiaan, jangan pernah mencari cara untuk melupakan diri dia. Tapi bagaimana caranya kita ubah? Lebih mencintai diri sendiri. Kalau kamu berusaha untuk melupakan diri dia, justru semakin mengingat. Karena otak kita terkadang merefleksikan sesuatu hal yang terbalik. Sering Kevin share ke sahabat kebahagiaan di video Kevin yang berkaitan dengan melepaskan seseorang. Ketika kamu, ibarat kata, Kevin kasih arahan. Ini sebagai contoh. Jangan bayangkan apel berwarna merah. Di otak kalian pasti akan muncul apel berwarna merah. Padahal Kevin udah bilang jangan. Di sini juga sama. Bagaimana caranya agar kamu melupakan diri dia? Justru mengingat diri dia, kenangan diri dia, rasa dendam pada diri dia, rasa nggak terima sama diri dia. Kita balik. Bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri? Ketika kamu sudah bisa mencintai diri sendiri, artinya fokus kamu ada di dalam diri kamu sendiri. Dan the devil di sini tidak lagi ada. Tidak ada lagi hasrat gairah. Kevin, aku dipelet sama dia. Tapi untuk saat ini kamu sadar bahwa kamu sedang dipelet. Kalau misalkan ada
Ketika kamu sudah nyadar, artinya apa? Pelet itu sudah terputuskan. Lalu bagaimana caranya? Afirmasikan hal yang positif, mandi dengan air garam, berdoa sama Tuhan kamu, meminta petunjuk sama Tuhan, dan lakukan kegiatan-kegiatan positif. Dan gunakan otak kamu untuk berpikir. Kenapa? Sejatinya, Black Magic itu menyerang seseorang yang selalu menggunakan sisi emosional. Beda halnya kepada orang yang berpikir secara logik. Itu akan susah untuk diperdaya oleh Black Magic. Karena Black Magic menyerang hal yang terlemah di dalam jiwa manusia, yaitu hatinya. Tapi ketika orang sudah bisa memiliki spiritual yang kuat, iman yang kuat, dan berpikir positif, dan juga logika, kamu berpikir secara logika, maka kamu bisa melepaskan itu semua tanpa perlu minta dukun atau siapapun. Kamu bisa melakukan itu semua dengan diri sendiri. Sejatinya manusia diberikan Tuhan satu kemampuan yang luar biasa, yaitu otak, berpikir, the power of mind. Apapun yang kamu ciptakan dari otak kamu, dari pikiran kamu, itu bisa terwujud. Kamu mungkin berpikir, aku dipelet sama dia. Ya, kamu akan terpelet sama dia. Tapi kamu berpikir bahwa ini semuanya memang kemelekatan. Aku di sini sadar, aku sadar, maka kamu akan sadar. Ini adalah energinya ya, sobat kebahagiaan. Ternyata kamu bisa. Dan sampai kapan? Sampai kemelekatan ini hilang. Kartunya adalah The Devil. Oke, dan kita akan cek menggunakan kartu oracle-nya. Ini Kevin bikin kartu oracle sendiri dari buku karya Kak Adika ya. To heal is to let go oracle. Apa yang semesta berikan kepada diri kita? Dan perlukah sahabat kebahagiaan mengakhiri sebuah hubungan ini? Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk melepaskan ini semua atau mengakhiri ini semua? Bagaimana caranya? Ini untuk sahabat kebahagiaan yang mencoba untuk menyembuhkan diri sendiri dengan bantuan diri kamu sendiri. Kita akan cek ya untuk kartu yang pertama. Oke, tak ada yang bisa membantumu kecuali dirimu sendiri. Itu kan benar kan apa yang Kevin bilang? Ini kartunya ternyata resonate dengan jari-jarinya Kevin ya, sahabat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah tidak ada yang bisa membantu kecuali dirimu sendiri. Ini bisa kelihatan nggak? Oke, kita sambil baca sama-sama ya, sahabat kebahagiaan. Orang-orang meneriakanmu agar keluar dari jurang, tetapi yang bisa mengangkat dirimu keluar hanyalah dirimu sendiri. Semua orang menginginkanmu berbahagia, tetapi yang benar-benar bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Jangan dengar omongan orang. Hanya diri kamulah yang bisa membantu, karena kamu yang paling tahu. Orang mungkin berkomentar, gitu doang nggak bisa, bla 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 bla. Kamu nggak jalanin, yang jalanin aku. Setiap orang tuh beda-beda cara memperlakukan diri, cara menyelesaikan permasalahannya, tidak bisa disamaratakan. Dan untuk sahabat kebahagiaan, percayalah dan yakin bahwa semesta akan mengantarkan kamu ke dalam kebahagiaan. Karena apa? Ini adalah hak kamu. Ada wheel of fortune, ada roda keberuntungan untuk diri kamu. Percayalah dan yakinlah bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Oke. Kita akan cek untuk energi selanjutnya ya. Ada energi apa? Oke. Sahabat kebahagiaan, ini adalah simbol dari kekuatan kamu. Rasa percaya diri kamu dan keberanian sahabat kebahagiaan ya. Ngomong-ngomong soal berani itu ada di level power ya. Satu langkah lebih maju. Berani itu energinya sekitar 200 skala Hawking di level power pertama. Dan untuk kalimat afirmasinya atau kalimat oracle-nya adalah kamu tidak takut kalah, kamu takut sendirian. Oke. Kamu tidak takut kalah. Pada dasarnya sahabat kebahagiaan ini adalah berani, orang-orang yang paling berani. Kamu berani. Tapi terkadang manusia itu takut sendiri, takut ditinggal diri dia, karena kita makhluk sosial. Melekat kenapa? Karena takut ditinggal dia. Dan cobalah untuk bisa berani. Kamu tidak takut untuk kalah dalam masalah ini, tapi kamu takut sendirian. Dan untuk kalimat selanjutnya adalah ada orang-orang yang begitu takut untuk hidup sendirian. Takut kesepian, takut tidak ada yang mengurus hidupnya, takut menjadi tua tanpa keturunan, takut mati tanpa ditemani siapa-siapa, dan sebagainya. Rasa takut ini akan memerangkap diri sendiri dalam ketergantungan dan menjadikanmu sulit untuk melepaskan. Oke, sahabat kebahagiaan. Kita cek level vibrasi emosional manusia yang sudah cek di Instagramnya Kevin.
Itu adalah tabel yang diciptakan dari Dr. David R. Hawkins. Selalu Kevin terapkan di pembacanya Kevin ya, karena tarot bukan hanya sekedar meramal saja. Rasa takut, vibrasinya ada di level mana? Ada di level force. Takut itu energinya itu sedikit, 100 skala Hawkins. Dan rasa takut ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan selalu khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir nggak bahagia, khawatir hidup sendirian, khawatir kesepian, khawatir tidak ada yang mengurus diri kamu, karena selalu bergantung pada diri dia. Ini adalah energinya. Jangan pernah merasa diri kamu takut. Pelan-pelan saja. Oke, untuk energi selanjutnya. Kita cek ya, sahabat kebahagiaan. Untuk energi selanjutnya. Kebahagiaan selalu menjadi pilihan terbaik. Oke, memang benar ya, kebahagiaan adalah pilihan yang terbaik. Jika bersama, malah hanya membuatmu menderita, maka berpisah mungkin adalah langkah terbaik. Jika dalam kondisi sekarang kamu tidak merasa bahagia, maka melepaskan adalah cara untuk kembali berbahagia. Sahabat kebahagiaan, bahagia itu juga pilihan. Kamu berhak untuk mendapatkan pilihan. Kamu mau bahagia atau enggak? Sama halnya dengan afirmasinya Kevin. Ini salah satu contoh yang pernah Kevin share ya kepada sahabat kebahagiaan, bahwa Kevin di channel YouTube-nya Kevin, panggilan untuk viewersnya Kevin adalah sahabat kebahagiaan. Karena apa? Ada afirmasi dan doa di situ. Hai para sahabat kebahagiaan, artinya kamu adalah orang-orang yang bahagia. Dan ada juga orang yang menolak, Kak Kevin, jangan sahabat kebahagiaan apa? Ganti yang lain, aku aja atau kamu aja. Padahal itu adalah afirmasi positif. Dan dibilang, itu terlalu lucu sahabat kebahagiaan. Artinya apa? Ada orang yang menolak untuk tidak bahagia. Ada yang orang yang menerima bahagia. Sama halnya dengan sahabat kebahagiaan, bahagia itu adalah sebuah pilihan. Kamu mau jadi sahabat kebahagiaan atau enggak untuk diri kamu sendiri, atau menolak. Tinggal pilih saja. Hal baik aja bisa ditolak loh sahabat kebahagiaan. Afirmasi positif aja bisa ditolak. Pernah Kevin share ya, sahabat kebahagiaan yang sering ngikutin Instagramnya Kevin, atau mungkin juga di kolom komunitas, itu Kevin selalu nge-share loh. Itu bukan untuk merendahkan kalian-kalian semua, bukan. Itu untuk pembelajaran. Ini loh, hal-hal yang berkaitan dari bahagia aja ditolak. Karena apa? Bahagia itu adalah pilihan untuk sahabat kebahagiaan yang menderita dalam permasalahan di sini. Kamu mau milih bahagia atau enggak? Udah, pilihannya ada itu, mau bahagia atau enggak. Karena bahagia adalah pilihan. Ketika kamu memilih bahagia, maka dimulai dengan apa? Mencintai diri kamu sendiri. Yakin dan percaya, semesta akan mengantarkan itu. Karena kartunya di sini adalah positive wheel of fortune ya. Oke, untuk energi selanjutnya. Cinta bukanlah persamaan matematis. Oke, sahabat kebahagiaan, kita bisa baca bersama-sama ya. Kelihatan gak sih? Mudah-mudahan kelihatan ya. Cinta bukanlah persamaan matematis. Cinta bukanlah sebuah persamaan matematika di mana sisi kiri selalu sama dengan sisi kanan. Dalam cinta, kadang kau harus memberi lebih, kadang kau harus melepaskan. Kadang kau juga harus mengalah pada saat-saat tertentu. Ya, tidak ada hukum lurus ya, keseimbangan. Karena cinta bukan hitungan matematis. Cinta itu tentang sebuah realita dalam kehidupan. Dan bagaimana kamu itu mengolah perasaan kamu untuk bisa berpikir lebih logik lagi. Ya walaupun berat, walaupun apa, percayalah bahwa kamu bisa. Oke, untuk energi selanjutnya. Patah bukan alasan untuk putus. Oke, patah bukan alasan untuk putus. Lalu apa? Patah bukan alasan untuk mematahkan, hancur bukan alasan untuk menghancurkan. Jika kau sakit hati, jangan dijadikan itu alasan untuk menyakiti diri sendiri. Apalagi menyakiti orang lain yang tidak bersalah padamu. Selami kata-kata ini sahabat kebahagiaan, dan jangan pernah menyalahkan kepada siapapun. Jadikan diri kamu ini penopang untuk bisa lebih bahagia lagi, lebih bisa bahagia lagi, dan bisa lebih ikhlas. Oke, untuk energi selanjutnya. Oke, menggugurkan daun kering. Beberapa pohon sengaja menggugurkan daun-daun yang kering agar daun yang masih sehat bisa terus hidup. Kamu juga harus melepaskan hal-hal yang sudah mati di dalam dirimu agar bagian darimu yang lain tetap bisa melanjutkan hidup. Ya, sahabat kebahagiaan, hati kamu mungkin sudah terluka, kepingan hati kamu itu tinggal separuh akan diri dia. Tapi jangan sampai semuanya itu akan mati, akan layu. Karena kamu akan menumbuhkan kebahagiaan yang masih ada di dalam diri kamu. Seperti daun kering.
daun mahoni ya kalau nggak salah ya. Dia akan mengukurkan daunnya dan kemudian akan menumbuhkan daun baru. Itu adalah sebuah siklus kehidupan. Kita bisa belajar dari semesta, dari pohon-pohon yang kita lihat. Kenapa pohon daunnya itu rontok ya, yang kering. Tapi setelah itu tumbuh ya. Kita belajar dari hal itu. Dan di sini semesta mengatakan bahwa gugurkanlah hal-hal yang berkaitan dari sesuatu hal yang sudah mati, yang sudah kering. Maka akan tumbuh menjadi hal yang baru. Oke, untuk energi selanjutnya. Lepaskan penyesalan. Oke, sahabat kebahagiaan, setiap orang pasti pernah mengambil langkah yang salah. Kamu juga tidak bisa memutar kembali waktu. Penyesalan muncul saat kamu merasa gagal melakukan hal yang benar di masa lalu. Namun penyesalan yang terus disimpan dapat membebani pikiran. Lepaskanlah penyesalanmu dan ambil hikmah dari segala kesalahanmu. Penyesalan adalah proses menuju diri. Penyesalan adalah proses menuju diri yang lebih baik. Oke. Penyesalan ini memang proses menuju diri yang lebih baik. Dalam artian gini, sahabat kebahagiaan, Kevin mendapat kalimat dari ajaran Buddha bahwa mengatakan penderitaan adalah bagian dari kebahagiaan. Ketika kita sudah bisa menyelami tentang sisi penderitaan kita yang sifatnya adalah melekat, maka kita bisa memperoleh sebuah kebahagiaan. Ketika kita sudah berdamai pada diri kita sendiri, berdamai pada keadaan, memaafkan, memaklumi, mengikhlaskan, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan penyesalan ini adalah bagian dari penderitaan. Ketika kamu sudah bisa berproses menuju diri yang lebih baik, maka kebahagiaan itu akan kamu dapatkan. Oke, selanjutnya sahabat kebahagiaan. Menyembuhkan diri sendiri. Berbahagialah. Oke, temukanlah kembali kebahagiaanmu. Pada orang baru, pada anak kecil, pada hewan peliharaan, pada hobi atau kegemaran, pada alam, pada buku, pada makanan, melakukan sebuah traveling, melakukan apa saja. Kebahagiaan-kebahagiaan baru dapat menutup kebahagiaan lamamu yang mungkin masih belum ingin kamu lepaskan. Ya, bagaimana caranya untuk melakukan ini semua? Ciptakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil dari yang terkadang tidak kamu sadari. Termasuk bagaimana kamu bertemu dengan orang baru, bagaimana kamu merasakan tentang anak kecil. Anak kecil kalau lagi main kayak apa sih bahagia? Bertemulah dengan anak kecil. Ketika kamu bermain dengan anak kecil, merasakan sisi kebahagiaan. Atau mungkin juga bermain dengan hewan peliharaan kamu. Punya kucing, punya binatang apa. Coba untuk berinteraksi dengan mereka. Akan memunculkan sisi kebahagiaan kecil di situ. Atau mungkin juga menyelami hobi kamu. Yang hobinya apa? Lakukan. Yang hobinya baca buku, baca. Yang hobinya nonton, nonton. Yang hobinya traveling, traveling. Tapi ingat, untuk pulang ya. Oke, selanjutnya. Ada energi awal lagi. Kita akan cek. Oke, sahabat kebahagiaan. Egomu bukanlah tipe siapapun. Oke. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri tidak akan menarik bagi apapun. Orang yang selalu memamerkan dan membanggakan kesedihannya juga tidak akan disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, sahabat kebahagiaan. Untuk saat ini, bilang pada diri kamu, aku udah capek untuk curhat sama orang. Kadang malah kesel curhat sama orang, bukannya dukung aku, tapi malah nyalahin aku. Di sini kamu bukan memamerkan tentang kesedihan kamu. Aku lo diginiin banget sama diri dia. Aku lo diginiin banget sama diri dia. Orang yang mendengarkan itu belum tentu bisa menerima kamu, bisa nyalahin kamu, ngejudge kamu, mendukung kamu. Setiap orang berbeda-beda menyikapi itu semua. Dan untuk saat ini, ketika kamu sudah nonton tayangan YouTube-nya Kevin di sini, katakan pada diri kamu bahwa kamu sudah melepaskan energi negatifnya, dan jangan pernah kamu memamerkan atau membanggakan kesedihan kamu dengan sering curhat sana sini. Curhat itu boleh, tapi kalau curhatnya itu-itu aja, yang dengerin tuh bosan. Dan lain juga, kalau misalkan kamu curhat, belum tentu mereka mau memberikan hal yang terbaik untuk kamu, dukung kamu, mengiyakan kamu. Belum tentu mereka bisa memberikan saran yang bisa kamu terima. Buat apa membuang-buang energi? Sadarilah, yang bisa menyelamatkan ini semua adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu cuma curhat sana, curhat ini, curhat sana, curhat sini, orang yang dengerin kita nggak tahu dia itu basicnya apa yang dengerin. Basicnya adalah seorang coach kah, seorang konselor kah, seorang ilmuwan kah, orang biasa kah. Mereka beda-beda untuk menyikapinya. Kalau datang ke Kevin taruh tidur, pasti Kevin dukung, pasti Kevin dengarkan apa mau kamu. Lalu kamu mau nggak
untuk bahagia? Kamu mau nggak untuk ini? Kalau kamu bilang aku mau, ya udah kamu harus lakukan ini. Tapi kalau nggak mau, ya udah rasakan kesedihan kamu di situ. Tapi itu bukan yang kamu cari. Oke, sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dan kita akan cek menggunakan kartu kecil ini. Ini kartunya udah nyempil nih. Ini kartu lucu banget ya, sahabat kebahagiaan. Kevin dapat ini di toko online. Tapi ternyata ini kata-katanya tuh bagus. Karyanya dari Nadella Art. Oke, Kevin promosiin sedikit ya. Nggak tahu ini Kevin orangnya siapa, tapi karena kartunya bagus, mungil, ini Kevin beli di toko online. Nadella Art. Kadang-kadang Kevin suka beli kartu-kartu unik untuk motivasi ya, untuk motivasi diri juga. Nanti juga bahagia lagi. Nggak apa-apa kalau nggak bisa hari ini, masih ada besok. Oke, kita akan cek ya. Apa yang semesta berikan kepada diri kita? Ada kalimat apa yang mungkin sedikit nyentrik ya, karena Kevin lihat untuk oracle ini nyentrik banget. Mungkin buat sahabat kebahagiaan yang nyentrik atau pengen hal yang nggak terlalu kaku ya dalam memberikan sebuah motivasi atau afirmasi, kita cek ya. Ini tantangan baru sih Kevin pakai kartu orang, terutama kartu motivasi. Kita cek ada hal apa. Tarang. Padahal baru aja bahagia udah dapat sedih lagi. Sering kan kayak gitu, nggak apa-apa, itu normal kok. Oke, ini lebih nyentrik lagi ya sahabat kebahagiaan. Ya baru dapat orang, baru dapat bahagia, tapi malah sedih lagi, sedih lagi, sedih lagi. Ya kalau udah sering ngalamin hal itu mungkin normal, tapi lebih normal lagi adalah bagaimana kita untuk bisa bangkit di sini ya sahabat kebahagiaan. Lalu untuk kata selanjutnya adalah kalau bertamu itu ucapkan maaf telah mengganggu terus, ucapkan terima kasih udah dikasih waktu terus, beri pujian kepada si tuan rumah. Barangnya bagus, anaknya cantik dan lain sebagainya. Begitu juga berdoa, minta maaflah dulu, bilang makasih dulu. Terus puji makhluk yang dicintainya atau sholawat ya. Baru berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, sahabat kebahagiaan. Kita memulai afirmasi positif itu juga harus memuji dulu, bersyukur. Memuji itu adalah rasa syukur. Ucapkan kata terima kasih dan minta maaf di situ. Maka segalanya itu akan jauh lebih indah. Ya, kalimat di Ho'oponopono itu ya. Ini ada di kalimat Ho'oponopono. Selanjutnya, ada energi apa lagi? Oke, Tuhan yang gak kabulin doa kita. Atau kita yang gak siap kalau Tuhan kabulin doa kita. Nah, hayo. Ini Kevin suka ya kalimat oracle-nya di sini karena nyentrik banget ya. Tuhan yang nggak kabulin doa kita atau kita yang nggak siap kalau Tuhan kabulin doa kita. Bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa kita? Ketika kita sudah siap untuk mencintai diri kita sendiri, maka Tuhan akan mengabulkan. Ya kamu gimana mau siap? Kamu aja masih ada kemelekatan di energi kartun The Devil di sini. Kalau kamu sudah menghilangkan energi kemelekatan di Devil di sini, artinya kamu sudah siap bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kamu, tapi kamu masih melekat sama diri dia. Ya gimana mau siap, gimana Tuhan mau kasih? Padahal kamu pengen bahagia, kamu pengen melepaskan ini semua, tapi melekat sama orang ini dan gak siap. Ya, bukan salahkan Tuhan dong, salahkan diri kamu sendiri. Tapi ingat, jangan menyalahkan diri kamu sendiri, maksudnya sesali di sini ya. Ubah perspektif kamu. Oke, selanjutnya ada energi apa? Hai, gimana kabarnya? Kalau capek, istirahat dulu ya. Oke, ini kalimatnya yang trik banget ya, sahabat kebahagiaan. Kalau capek istirahat dulu, pelan-pelan. Jangan dipaksakan. Sedih boleh, tapi bukan menjadi kebiasaan untuk sedih. Selanjutnya, yang akan tahu Allah gak mungkin menelantarkan hambanya. Oke, yang aku tahu Tuhan di sini gak mungkin menelantarkan hambanya. Kalimat ini adalah kalimat keyakinan kamu bahwa Tuhan itu gak akan pernah menelantarkan hambanya, umatnya. Ingat itu sahabat kebahagiaan. Selanjutnya, aku hebat, aku luar biasa, aku gak lemah. Ada Allah yang selalu bantu aku. Utarakan kalimat ini. Aku hebat, aku luar biasa, aku gak lemah. Ada Allah yang selalu bantu aku. Aku hebat, aku luar biasa, aku gak lemah. Ada Tuhan yang selalu bantu aku. Ingat kata-kata ini sahabat kebahagiaan dan jadikan afirmasi di dalam diri kamu ketika kamu ingin melepaskan seseorang. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah kalimat doa ya. Dari doa
yang mungkin bisa kita ambil secara universe. Ya Allah, aku pengen kerja di tempat A. Tapi kalau Allah inginnya aku di tempat B, juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, mah di tempat A ya. Obrolan kecil sama Allah. Ya, suatu bagian terkadang kita bisa meminta doa kepada Tuhan. Tuhan, aku pengennya A. Tapi Tuhan kasih B. Tuhan A aja. Nah, di saat itu Tuhan pasti akan kasih ujian di situ. Ya, aku kasih kamu A. Kamu bisa nggak di situ? Kalau kamu nggak bisa, yaudah pilihan Tuhan yang lebih baik. Segala sesuatunya pilihan Tuhan itu yang lebih baik. Terkadang kita suka ngeyel, sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya. Pada akhirnya takdir Allah pasti bisa, walaupun terkadang butuh air mata untuk menerimanya. Ini kalimat dari Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ya. Oke, sahabat kebahagiaan, ini adalah kalimat yang mungkin bisa sahabat kebahagiaan sadari bahwa pada akhirnya takdir Allah ini pasti baik. Walaupun terkadang nangis-nangis bombay dulu. Walaupun kamu di sini sedih, nangis, bombay atau apa, resapi aja. Toh juga nanti bahagia lagi kok. Oke. Selanjutnya, menyerah itu bukan solusi. Nggak akan bawa kita kemana-mana. Jadi jangan menyerah ya. Kalau capek istirahat dulu. Masih ada besok. Aku yakin kamu pasti berhasil. Yakinlah bahwa semuanya itu pasti berhasil sama kebahagiaan. Nadela Art aja di sini dia yakin sama kamu. Masa kamu nggak yakin sih? Ini penciptanya namanya Nadela ya. Nadela aja yakin kamu bisa. Masa kamu nggak? Oke, selanjutnya. Ada 3 ekor kucing lagi makan sisa makanan di tengah jalan. Ada mobil lewat, 2 kucing kabur karena takut tertabrak. Yang satu masih fokus dengan makanannya. Karena yang 2 sudah kabur, akhirnya dia dapat semua makanannya. Oke, ini adalah sebuah kesempatan ya, sahabat kebahagiaan. Kalau ada sebuah kesempatan untuk diri kamu untuk merasa yakin dan bisa melalui ini semua, maka kamu akan mendapatkan Wheel of Fortune-nya. Oke, untuk yang terakhir, teret. Oke, jangan terlalu peduli kata orang, karena bagi mereka, kamu hanyalah orang asing yang hanya bisa dipuji atau dicaci. Oke, Nadela, ini adalah kalimat yang sangat nyentrik sekali, dan ini juga sama dengan apa yang Kevin sampaikan ya, suatu bagian. Jangan terlalu peduli kata orang, karena bagi mereka, kamu hanyalah orang asing yang hanya bisa dipuji atau dicaci. Jadi untuk sahabat kebahagiaan, jangan dengarkan kata orang jika kamu ingin bangkit atau apa. Dengarkan kata hati kamu. Ya, Kevin di sini juga orang ya. Mungkin bisa kamu dengar atau enggak. Tapi apapun yang Kevin sampaikan di sini, ini adalah bentuk kesadaran dari sahabat kebahagiaan yang mungkin kondisinya berada di situasi semacam ini. Kevin yakin dan percaya bahwa kalian semua adalah sahabat kebahagiaan. Bisa melalui ini semua, bisa berproses. Bukan hanya untuk sahabat kebahagiaan saja, tapi bacaan ini juga untuk Kevin. Jika mungkin Kevin berada di kondisi yang tidak baik-baik saja, Kevin akan cek videonya mana sih yang bagus buat Kevin pelajari. Karena apapun yang Kevin sampaikan ini adalah bentuk dari energi kesadaran dan tingkat spiritual yang tinggi untuk bisa membaca energi kartu ini. Jadi saat kebahagiaan, pembaca kartu tarot itu membutuhkan energi kesadaran, energi spiritual. Dan apapun yang dibicarakan, jika hal yang baik, jadikan afirmasi positif. Jika buruk, ambil hikmahnya saja. Nggak usah dibikin kamu sedih atau delusi atau demotivasi, jangan. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Tanpa terasa sudah 40 menit. Hampir 40 menit ya pembacaan Kevin di tema kita hari ini. Dan mungkin apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa menjadikan pencerahan untuk sahabat kebahagiaan ya. Kevin berdoa semoga semua makhluk berbahagia. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Bukan maksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama berproses dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya sahabat kebahagiaan biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi di pembacaan berikutnya. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye. Matai mas yuk.